Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub yang melestarikan adat budaya Jawa. Nah, ini sangat kental sekali dengan adat budayanya. Siapa timnya? Oke, kita saksikan. Oke Cuk, ini yang pertama. Semua kan pasti udah banyak yang tahu ya, tim dengan yang sangat kental dengan adat Jawanya ini siapa. Nah, ini tolong disebutkan Cuk, adat Jawanya, tolong timnya. Nah, adat Jawa ini kan sangat kental sekali ya dengan adat istiadatnya. Adat yang berkembang sampai saat ini ya masih ada. Wilayah yang saat ini masih kekeh dengan budaya Jawa itu kan Solo dan Yogyakarta. Karena apa? Karena di sini masih ada kerajaan, terutama di Yogyakarta yang kental dengan Kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Di sini juga ada klub yang bernama PSIM Yogyakarta, pendiri PSSI ya, klub legendaris. Oh iya, ada dua tim ya sebenarnya, tim yang dengan adat Jawa ini, yaitu Persis Solo dan PSIM. Tapi saat ini mungkin lebih kental ke PSIM Yogyakarta yang sangat lekat sekali dengan adat Jawanya. Karena keratonan di sana di Yogyakarta lebih aktif ketimbang keraton di Surakarta. Nah, makanya di sana sangat mempertahankan adat budaya Jawa ini. Nah, adat Jawa sangat kental dengan PSIM ini bagaimana tuh? Kok bisa menyatu dengan PSIM ini bagaimana tuh awal mulanya itu? Mungkin leluhur ya, leluhur PSIM mungkin dulunya sangat dekat dengan kerajaan ya. Karena memang ini klub legendaris. Oh iya ya. Ini dulu banget sebelum nama PSIM ini ada, ini dulu namanya Persatuan Sepak Raga Mataram atau disebut juga itu dulu PSM. Tetapi setelah merdekaan RI, PSM ini berganti nama menjadi PSIM. Tetapi tim yang masih sangat kental dengan budaya Jawa dari zaman Belanda, dulunya masih pakai SPB ataupun VVB. Nah, PSM ini udah lekat dengan Mataramnya ya Cuk ya. Udah dari dulunya ini Mataram memakai nama itu, lekat sekali dengan budaya Mataram. Ya benar sekali, leluhur PSM ini memang sangat budaya sekali, budayawan sekali ya. Dari segi logo pun tergambar banyak budaya di situ, filosofinya. Betul sekali, termasuk Tugu Jogja itu ya Cuk, di situ ada. Nah, ini Cuk, yang kedua pertanyaan saya ini, apa saja yang dilakukan PSIM dalam melestarikan budaya Jawanya sampai sekarang itu yang masih bertradisi? Ya, tradisi PSIM yang masih dipertahankan itu mungkin ketika awal musim untuk kompetisi mulai itu ziarah ke makam raja Jogja. Dan juga dulunya itu ketika PSIM ingin berkompetisi itu sungkem dulu ke Sultan. Oh iya, yang nanti ada ditampilkan di video saya ini, di foto-fotonya ini, mereka memakai jarik dan memakai blangkon dan memakai pakaian adat Jawa itu ya Cuk ya. Ya, foto ini kan juga tergambar bahwa PSIM ketika awal kompetisi ziarah ke makam raja-raja Jawa. Iya, betul sekali. Itu juga bentuk rasa mereka itu tidak meninggalkan budaya Jawanya ya. Mereka tidak pernah lupa akan leluhur mereka. Nah, itu juga bagus sih diterapkan di klub. Biar nanti itu ketika di Asia ataupun di mana-mana di mancanegara mereka bisa memperkenalkan budaya mereka tersebut ya. Enggak, gimana loh? Biar kita itu dinilai, oh ini klub ini kebarat-baratan atau gimana. Tetapi klub ini asli sekali, asal dari Indonesia gitu ya. Ya benar, ada ciri khas ya yang jelas. Ketika era modernitas itu pastinya berkiblat ke luar negeri, tapi PSM ini ya tetap profesional tapi juga tetap mempertahankan budayanya. Biasanya ya nanti tim-tim main di AFC ataupun di luar negeri itu biasanya kan turun dari bus gitu kan memakai jas. Kalau pemain profesional itu memakai jas. Nah, kalau nanti PSM naik ke AFC ini kan bisa memakai blangkon dan baju-baju adat dari Jawa ya Cuk ya. Ya pakai beskap dan jarik ya. Keren itu. Berarti menunjukkan ke seluruh dunia, ke Asia, bahwa Yogyakarta itu punya adat dan istiadat yang sangat kuat ya, yang sangat menurut saya eksotis ya. Betul sekali, ini tidak dimiliki oleh tim-tim luar negeri manapun ya. Tapi nanti kalau
tidak dipakai, saya takutnya itu diklaim oleh negara-negara lain nantinya. Wah, itu sangat susah nantinya. Kalau dari supporternya itu biasanya kan udah berkiblat ke Eropa Cok. Ini gimana Cok supporternya? Supporternya namanya Brajamusti ya. Ini kan juga dari segi nama pun Jawa ya ini ya. Brajamusti itu kayak nama Jawa ya. Dengan semboyannya Jogjani, sangat Jawa sekali. Dari Cen Brajamusti juga menggunakan bahasa Jawa. Keren nih menurut saya. Saya dengar maskotnya pun juga Jawa Cok, itu gimana? Ya maskotnya Gatot Kaca ya. Kalau kita lihat PSIM di pertandingan di Mandala Krida itu pasti ketika bertanding maskotnya sering keliling lapangan itu. Maskotnya Gatot Kaca ya. Nah betul sekali Cok, saya malah lebih ke namanya Brajamusti ini ya. Brajamusti ini sering dikenal itu dulunya kalau di Kejawen itu seringnya aji-aji ataupun kanuragan yang paling hebat. Nah itu makna dari Brajamusti, artinya Brajamusti. Kalau artinya Brajamusti di PSIM itu kan Brayat Jogja Mataram Utama Sejati kalau Brajamusti. Tapi kalau dari Kejawennya ini sebuah aji-aji dia Brajamusti ini. Ini juga menggambarkan mereka itu sangat Jogjani sekali, Jawa lah. Kembali lagi dari klub ya. Dari segi julukan pun sangat Jawa sekali ya. Laskar Mataram, Naga Jawa, itu kan julukan PSIM. Itu kan budaya Jawa sekali itu. Wah, betul sekali Cuk itu. Julukannya pun juga Mataram itu kan sangat Jawa sekali. Kalau dengan Solo kan sering disebutnya itu kan derby Mataram itu. Derby keratonnya itu yang sering dibawa-bawa. Terus pertanyaan saya Cuk selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang klub dan budaya Jawa ini? Bisa bersatukah atau nanti gimana nantinya? Saya harapkan bisa bersatu ya ketika era modernitas, ketika perkembangan teknologi, ketika klub sepak bola terlalu berkiblat ke Eropa. Saya harapkan budaya Jawa ke PSIM ini masih ada terus sampai anak cucu. Saya dengar PSIM ini kedatangan investor baru. Kedatangannya investor baru di PSIM ini apakah nanti bisa melestarikan budaya atau gimana Cuk pendapatmu? Atau langsung ke sepak bola modern sekarang atau gimana, atau dicampur aduk? Kalau profesional sepak bola modern itu kan dari segi image-nya ya. Tapi budayanya tetap harus dipakai lah. Ya sepak bola modern kan dari fasilitas, dari sport science-nya itu kan tetap harus, klub sepak bola modern tetap harus, tapi untuk kulturnya brandingnya tetap Jawa. Oke, berarti bisa dipakai ya nantinya untuk profesional dan budaya bisa jadi satu. Ya saya tambahkan lagi ya, ketika dulu Pak Bambang Susanto itu mengakuisisi PSIM, ketika awal musim juga dia ikut berziarah ke makam Raja Mataram. Oh yang itu ya Cuk ya, waktu itu juga investornya juga memakai beskap sih, juga mengikuti adat budaya sana. Memang harus seperti itu sih Cuk menurut saya, berkembang tapi juga tidak meninggalkan sejarah. Nah tapi juga harusnya terbuka, mau melihat dunia sepak bola yang baru itu seperti apa, harus terbuka. Ini pertanyaan saya yang terakhir Cuk, saran-saran untuk tim yang ada di Indonesia. Tim yang ada di Indonesia ini kan banyak sejarah, banyak budaya. Indonesia kan kaya akan dengan budaya. Ini gimana Cuk? Kok sekarang saya lihat itu tim-tim sudah banyak yang meninggalkan budayanya? Saran-saran saya itu simple ya, tetap profesional, tetap maju, tetap berkembang, tapi jangan lupakan sejarah dan budaya masing-masing. Oke, itu sedikit saran dari si Cuk ini. Nah kalau dari saya sih mungkin juga ngikut si Cuk ini sarannya. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe saja.